Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldani Julfa. Saya mahasiswa dari UNSIA atau Universitas Cyber Asia dengan nomor induk mahasiswa 230201020063. Saya dari Prodi Manajemen dan dari kelas MJ 401 untuk mata kuliah Manajemen Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM CFRM. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi syarat UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Perbankan, yaitu mengenai problem solving pada beberapa kasus yang telah diberikan. Di sini saya memilih kasus nomor 3 tentang penurunan suku bunga kredit, yang mana saya memberi judul pada UAS kali ini yaitu penurunan suku bunga kredit pada Bank Mandiri. Selanjutnya terdapat beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas selama video presentasi ini berlangsung. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama terdapat pokok pembahasan mengenai pendahuluan, yang kedua pokok pembahasan identifikasi masalah, yang ketiga pokok pembahasan, yang keempat pokok pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi, yang kelima pokok pembahasan kesimpulan, dan yang terakhir pokok pembahasan mengenai rekomendasi. Langsung saja kita memasuki pokok pembahasan yang pertama mengenai pendahuluan. Salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank Mandiri, telah mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan suku bunga kredit mereka seiring dengan penyesuaian suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan akses kredit bagi berbagai segmen nasabah, terutama usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Direktur Utama Bank Mandiri, yaitu Bapak Darmawan Junaidi, mengumumkan bahwa sejak akhir tahun 2020, secara agregat, suku bunga kredit telah mengalami penurunan dari 7,17% menjadi sekitar 6,7% pada Maret 2022, yang mana hal ini menunjukkan komitmen Bank Mandiri dalam menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang dinamis dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Dalam permasalahan ini, Bank Mandiri sebagai salah satu bank milik negara atau BUMN berperan sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang lebih terjangkau. Melalui langkah ini, Bank Mandiri tidak hanya menunjukkan adaptabilitas terhadap perubahan kebijakan moneter, tetapi juga komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat pembahasan kedua mengenai identifikasi masalah. Di dalam kasus penurunan suku bunga kredit pada Bank Mandiri, terdapat 3 identifikasi masalah. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, identifikasi masalahnya adalah penurunan suku bunga kredit pada Bank Mandiri. Identifikasi masalah yang kedua adalah apa yang mempengaruhi penurunan suku bunga kredit pada Bank Mandiri. Dan identifikasi masalah yang terakhir, yang ketiga, yaitu dampak dari penurunan suku bunga kredit. Kemudian di sini akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai pembahasan. Poin pertama yaitu mengenai kebijakan penurunan suku bunga kredit pada Bank Mandiri. Bank Mandiri telah menyesuaikan suku bunga kreditnya sejak tahun 2020 sebagai bentuk respon terhadap penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk menjaga daya saing dan memperkuat posisi Bank Mandiri di pasar keuangan, serta meningkatkan permintaan kredit dari berbagai segmen nasabah, terutama UMKM.
Penurunan suku bunga kredit tersebut tidak hanya terjadi secara umum, tetapi juga terjadi secara spesifik pada beberapa segmen yang sebelumnya memiliki bunga kredit double digit. Strategi yang diadopsi Bank Mandiri mencakup penguatan kerjasama dengan UMKM, diversifikasi produk kredit, peningkatan efisiensi operasional, digitalisasi layanan perbankan, dan yang terakhir yaitu penerapan manajemen risiko yang lebih baik. Penurunan suku bunga kredit diharapkan dapat memberikan keringanan beban bunga bagi nasabah dan meningkatkan aksesibilitas kredit, mendukung pertumbuhan usaha dan investasi di berbagai sektor ekonomi. Kemudian di poin kedua yaitu mengenai teori manajemen perbankan dan penyesuaian suku bunga. Menurut teori manajemen perbankan, suku bunga kredit merupakan salah satu alat utama yang digunakan bank untuk mengelola risiko dan profitabilitas. Menurut Merton, H. Miller, dan Franco Modigliani dalam teori mereka yang dikembangkan pada tahun 1958 menyatakan bahwa suku bunga kredit dipengaruhi oleh biaya dana, risiko kredit, dan kebijakan moneter. Mereka menguraikan bahwa bank menetapkan suku bunga berdasarkan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral. Ditambah margin yang mencerminkan risiko kredit dan biaya operasional bank. Menurut Markowitz, dalam portofolio pada tahun 1952 menyatakan bahwa bank harus mempertimbangkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar saat menetapkan suku bunga. Penurunan suku bunga kredit juga harus diimbangi dengan langkah-langkah mitigasi risiko untuk memastikan bahwa bank tidak menghadapi peningkatan risiko kredit, macet, atau penurunan profitabilitas, yang mana hal tersebut mencakup penilaian kredit yang ketat, diversifikasi portofolio kredit, dan penggunaan alat lindung nilai untuk mengelola risiko pasar. Kemudian selanjutnya terdapat poin ketiga di pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai dampak penurunan suku bunga kredit terhadap ekonomi nasional. Berikut merupakan 5 dampak dari penurunan suku bunga kredit. Yang pertama, yaitu penurunan suku bunga kredit akan meningkatkan akses kredit. Dengan terjadinya penurunan suku bunga kredit akan mengakibatkan pinjaman yang lebih murah, sehingga masyarakat akan lebih banyak melakukan peminjaman untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Sedangkan untuk orang yang memiliki usaha, maka akan lebih banyak melakukan investasi ataupun membeli barang atau alat yang memang dibutuhkan oleh usahanya. Kemudian dampak yang kedua yaitu dapat memicu investasi dan konsumsi. Suku bunga yang rendah akan menyebabkan tingkat konsumsi dan investasi pada masyarakat lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat akan lebih banyak melakukan pembelian dan juga bagi pengusaha akan lebih banyak melakukan investasi serta mulai mengembangkan usahanya agar semakin besar, sehingga dengan adanya hal tersebut sangat berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian dampak yang ketiga yaitu dapat mendorong pertumbuhan sektor properti. Properti merupakan investasi yang stabil dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dengan adanya penurunan suku bunga, maka akan menyebabkan harga properti lebih terjangkau. Dan daya tarik masyarakat, terutama pengusaha, akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan biaya pinjaman yang menjadi rendah. Contohnya seperti masyarakat yang sebelumnya masih belum mampu membeli rumah,
sekarang menjadi lebih percaya diri untuk melakukan pembelian dikarenakan biaya pinjaman yang lebih rendah, pengaruh dari penurunan suku bunga tersebut. Kemudian dampak yang keempat yaitu dapat menciptakan lapangan kerja. Penurunan suku bunga akan membuat perusahaan melakukan investasi yang lebih banyak untuk proyek baru dan melakukan pembelian peralatan. Oleh karena itu, dengan adanya investasi tersebut, maka akan membutuhkan tenaga kerja baru ataupun tenaga kerja tambahan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang tinggi. Kemudian dampak yang terakhir, yang kelima, yaitu meningkatkan daya beli konsumen. Masyarakat sebagai konsumen akan lebih memilih meningkatkan daya beli terhadap sesuatu yang mereka butuhkan. Hal tersebut dikarenakan adanya suku bunga yang rendah. Contohnya seperti membeli aset, barang yang dibutuhkan, dan melakukan investasi. Hal ini secara keseluruhan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan yang keempat, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan suku bunga kredit. Berikut merupakan 4 faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan suku bunga kredit. Beberapa di antaranya adalah yang pertama yaitu kebijakan moneter bank sentral. Kebijakan moneter merupakan sistem untuk menjaga kestabilan bank sentral pada suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter memiliki tujuan untuk menjaga serta mencapai stabilitas pertumbuhan ekonomi yang sehat. Contohnya seperti penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral dapat mempengaruhi penyesuaian suku bunga kredit oleh perusahaan dan rumah tangga seperti bank komersial yaitu Bank Mandiri. Menurunnya suku bunga akan menyebabkan biaya modal yang tinggi sehingga membuat perusahaan untuk melakukan investasi yang lebih. Kemudian selanjutnya terdapat faktor yang kedua, yaitu mengenai kondisi ekonomi makro. Kondisi ekonomi merupakan kondisi umum dari ekonomi suatu negara atau daerah yang dapat kita pantau melalui berbagai indikator seperti tingkat bunga dan inflasi. Kondisi ekonomi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang kuat juga dapat mempengaruhi penurunan suku bunga kredit. Contohnya seperti ekonomi yang baik dapat menyebabkan peningkatan efisiensi dan produktivitas yang mana akan mengurangi biaya operasional pada bank sehingga ada kemungkinan bank akan menurunkan suku bunga kredit yang akan ditawarkan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu permintaan pasar. Dengan adanya permintaan pasar yang tinggi menandakan bahwa kondisi ekonomi pada negara tersebut dalam kondisi baik dan juga dapat meningkatkan kepercayaan pada masyarakat sehingga risiko kredit menurun. Karena risiko kredit menurun, maka akan berpengaruh pada penurunan suku bunga kredit. Permintaan kredit yang tinggi dari pasar dapat memicu penurunan suku bunga kredit guna menarik lebih banyak nasabah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi yang terakhir yaitu persaingan antar bank. Ketika terdapat kondisi ekonomi yang sehat dan kuat pada suatu negara, maka akan menyebabkan persaingan antar bank meningkat. Sehingga dengan adanya persaingan antar bank tersebut, maka dapat berpengaruh pada penurunan suku bunga kredit yang dilakukan oleh bank agar menarik banyak nasabah. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan yang kelima, yaitu mengenai kesimpulan. Penurunan suku bunga kredit oleh Bank Mandiri sebagai respon terhadap kebijakan moneter dan dinamika ekonomi nasional menunjukkan komitmen bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi pasar. Langkah-langkah penyesuaian suku bunga kredit bersama dengan strategi manajemen perbankan yang cermat telah memberikan dampak positif terhadap akses kredit, pertumbuhan usaha, dan investasi di berbagai sektor ekonomi.
Dalam konteks perekonomian nasional, penurunan suku bunga kredit memiliki implikasi yang luas, termasuk meningkatnya konsumsi, perubahan sektor properti, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli konsumen. Kemudian selanjutnya kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai rekomendasi. Di sini terdapat 4 rekomendasi. Yang pertama yaitu meningkatkan dukungan produk dan layanan untuk UMKM. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta. Yang ketiga, meningkatkan upaya edukasi keuangan untuk masyarakat. Yang keempat, melakukan pemantauan risiko secara terus-menerus. Kemudian selanjutnya terdapat dokumen terkait mengenai Bank Mandiri. Dapat dilihat di sebelah kanan saya, PowerPoint ini. Gambar pertama yaitu mengenai bentuk pelayanan pada Bank Mandiri. Kemudian gambar yang kedua ya ini salah satu petinggi dari Bank Mandiri. Kemudian gambar yang terakhir yang ketiga yaitu bentuk tampilan depan pada Bank Mandiri. Gambar yang saya dapatkan ini semua bersumber dari internet. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai problem solving tentang kasus pada penurunan suku bunga kredit pada Bank Mandiri. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti, serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.